Pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas yang tak dapat ditinggalkan oleh institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dosen yang terangkum dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, Prodi Matematika mengangkat topik Sinergi Kartu Indonesia Pintar atau disingkat KIP, dan bidik misi sebagai upaya memperluas akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi siswa SMA di Kabupaten Tuban. Ceritanya informasi tentang beasiswa, ya, informasi tentang beasiswa. Maka Anda bisa mengaplikasikan KIP kuliah untuk daftar itu 1 hari sebelumnya. Pengambilan tema ini diawali keprihatinan atas kurangnya partisipasi siswa di Kabupaten Tuban dalam menempuh pendidikan tinggi. Lingkungan Kecamatan Rengel, Lumpang, dan Grabakan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh perlu mendapat sentuhan motivasi untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam menempuh pendidikan tinggi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi salah satu cara bagaimana kita semua bisa meningkatkan kualitas hidup atau taraf hidup. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap sosialisasi yang dilakukan secara daring melalui media Zoom dan tahap roadshow yang dilakukan secara luring ke sekolah-sekolah di SMA Tuban. Sesi daring telah terlaksana pada Rabu 1 September 2021 melalui Zoom, meeting, dan juga YouTube yang diikuti oleh 243 siswa. Pada tahap awal ini, tim pengabdian kepada masyarakat mengundang pakar psikologi perkembangan yaitu Dr. Dewi Retno Suminar, MSI Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Dr. Retno sendiri menyampaikan materi terkait mewujudkan mimpi dengan bekal grit, yang mana materi ini disampaikan bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar dapat bertahan menghadapi dunia perkuliahan nantinya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh guru BK juga siswa yang terdiri dari SMA di Tuban, antara lain SMA N1 Grabakan, SMA N1 Rengel, dan SMA N1 Pelumpang, yang mana dibuka dengan sambutan Ketua Panitia Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Dr. Na Kuswandari, MSI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia, terlebih dalam menghadapi era industri 4.0. Persaingan sudah semakin ketat, kemudian kita memasuki era revolusi industri 4.0 yang mana beberapa tenaga kerja itu nantinya akan tergantikan oleh mesin, ya, beberapa persen. Jadi melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara daring pada Rabu 1 September 2021 lalu, program studi matematika UNER kembali untuk melakukan kegiatan secara luring, yaitu pada Rabu 6 Oktober 2021. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rengel dan diikuti oleh 50 siswa kelas 12 dari 3 SMA, yaitu Rengel, Pelumpang, dan Grabakan. Dengan termasuk dalam hal ini kemampuan itu adalah bagaimana mensupport diri untuk mau berjalan, itu termasuk di sini. Pada kesempatan ini disampaikan hasil pengisian kuesioner yang menggambarkan tingkat kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan menempuh pendidikan tinggi. Selain itu juga diberikan materi tentang pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar, kesempatan mengikuti program bidik misi, serta bantuan sumber pendanaan lain untuk membantu pembiayaan dalam menempuh pendidikan tinggi. Materi yang disampaikan oleh Dr. Eridadi MSI tersebut merupakan bagian penting dan menarik minat siswa, yang mana ditujukan oleh banyaknya pertanyaan yang diajukan. Pasalnya, tidak semua siswa mengetahui tentang informasi penerimaan mahasiswa melalui jalur bidik misi yang sekarang lebih akrab disebut jalur KIP. ASN atau bukan, yang penting ini tadi, ya, pemegang KIP atau KPS atau BSM
Nah, ini terus pendapatan total kotor gabungan dari kedua orang tua. Bagian terakhir dari kegiatan tahap kedua ini adalah pengenalan lebih lanjut seputar UNER yang dikemas dalam judul Selayang Pandang Universitas Airlangga. Materi ini disampaikan oleh mahasiswa program studi matematika dan merupakan materi yang paling diminati siswa karena disampaikan dengan sangat interaktif. Kalau yang udah menanyakan kayak gitu juga boleh. Terus ini Kak, tadi kan ada yang nanya kalau misalnya IPK-nya turun itu bakal dicabut gitu. Kegiatan Pengmas ini sangat terkait dengan beberapa isu SDGs, yaitu SDGs yang pertama menghapus kemiskinan, di mana bahwa salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah melalui pendidikan. Kemudian SDGs keempat yaitu pendidikan bermutu, yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Lalu yang terakhir adalah SDGs ke-10, yaitu mengurangi ketimpangan, bahwa adanya kesamaan hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat akan mengurangi ketimpangan dalam berbagai hal, misalnya aspek kesejahteraan dan kesetaraan pola pikir. Kegiatan Pengmas tahap pertama dan kedua telah terlaksana dengan lancar tanpa kendala. Namun, tanggung jawab mendorong siswa untuk menempuh pendidikan tinggi belumlah berakhir. Tim pelaksana Pengmas akan melakukan pendampingan kepada siswa yang akan mendaftar ke UNER menggunakan KIP kuliah dan mengoptimalkan peran guru BK di masing-masing sekolah. Pendampingan dilakukan sampai siswa submit berkas pendaftaran ke UNER. Jadi rangkaian kegiatan Pengmas ini akan berlanjut hingga tahun 2022 bersamaan dengan proses pendaftaran program bidik misi. Semoga dengan Pengmas ini akses pendidikan tinggi semakin terbuka luas untuk semua lapisan masyarakat. Salam, Bravo Indonesia Jaya.